Ini 3-3. Oke, kita tengok. Nah, habis. Gol keempat. Hasil kesilapan pemain Jepang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat untuk timnas futsal Indonesia, guys. Indonesia mencipta sejarah baru dalam futsal ini apabila mengalahkan tim Jepang gergasi di Asia. Ini merupakan satu-satunya peluang untuk Indonesia menjadi juara, guys, selepas lolos ke final mengalahkan tim Jepang. Syukur alhamdulillah, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat untuk timnas futsal Indonesia ya. Membanggakan Asia, membanggakan di ASEAN ini, dan membanggakan seluruh warga negara Indonesia, dan juga saya sendiri turut berbangga karena Indonesia satu-satunya tim di ASEAN yang lolos ke semifinal dan akhirnya mengalahkan tim Jepang ini, guys. Jadi saya semalam ya terkejut ya melihat cara permainan timnas Indonesia ini, bagaimana mereka boleh mengimbangi kekuatan Jepang ini. Yang kita tahu Jepang ini, guys, dia main di mana-mana pun, sama ada di tempat sendiri ataupun di luar negeri, mereka ini mempunyai satu kesungguhan yang luar biasa. Tetapi semalam dapat ditumbangkan oleh tim futsal Indonesia, dan pelatih Jepang itu merupakan mantan kepada pelatih futsal Indonesia juga. Akhirnya beliau akur. Apa yang dia bina dulu, itu yang hasilnya kini mengalahkan tim Jepang, tim yang diasaskan oleh pelatih Jepang itu sendiri, yaitu Indonesia punya tim. Luar biasa, guys, luar biasa. Saya respect kepada semua pemain-pemain futsal Indonesia ini. Dia punya aura lain macam kali ini. Dia punya kekuatan persaingan. Apa yang mereka tampilkan dalam perlawanan semalam itu sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah mereka ini ada satu mental juara dalam fikir mereka. Jadi mereka sudah ada satu pendekatan yang baru, mungkin melalui coach yang baru di timnas futsal Indonesia ini, menampilkan ataupun memberikan masukan-masukan yang positif setiap kali bermain. Dan kali ini mental juara ini mungkinkah akan berakhir dengan kejuaraan? Yuk guys, kita simak dulu video gol-gol yang dihasilkan dalam perlawanan Indonesia lawan Jepang ini. Yuk kita simak dulu video ini. Semifinal panas ya. Tapi Indonesia bagus-bagus juga pemainnya kan. Berani ya bawa bola. Tengok. Lagi. Macam mana? Gol kah? Lagi. Oke. Lagi. Gol. Gol. Ini gol pertama, guys. Tengok. Terlepas kiper Jepang, lepas tu pemain nomor 6. Cepat kakinya, guys. Mau berpusing. 1 Indonesia 0 Jepang. Sampai naik penjaga gol. Jaga gawang Indonesia nih. Tengok Jepang. Jepang laju juga. Kena tiang. Ini lagi. Keras juga percubaan pemain Jepangnya. Tapi penjaga gol, penjaga gawang Indonesia ini memang padu lah. Ini lagi. Gol kah? Benda sikit lagi. Futsal ini kena kekuatan fisikal lebih kuat nih dari
main di lapangan. Boleh lepas ah. Aduh, sikit. Boleh lepas. Sikit lagi ya. Nah ini. Gol kedua. Cantik. Nggak disangka ini gol, guys. No. Mantap. Gol kedua, oke lagi. Tengok Jepang. Gol. 2-1. Ini gol Jepang, guys ya. 2-1. Cepat juga Jepang nih. Sikit lagi. Aduh. Melepasi garisan. Oke, 2-1. Jepang lagi. Gol. 2-2. Aduh. Dari tepi wah. No. Aduh, terkena pemain. Macam mana nih? Dia kena pemain sendiri kah? 2-2. Ini lagi. Bagaimana? Gol ketiga untuk Indonesia. Mendahului 3-2. Mantap. Tendangannya keras, guys. Jepang dapat penalti. 3-3. 3-3, guys ya. Tapi padulah Indonesia 2 kali mendahului kan. Sekarang ini 3-3. Oke, kita tengok. Nah, habis. Gol keempat. Hasil kesilapan pemain Jepang. Kesilapan pemain Jepang. Nah. Mantap. Lagi. Gol kelima dapat dicuri. Mantap. Nah. Tiada kiper. Penalti lagi Jepang ya. Ndak gol. Luar biasa ini dengan satu Indonesia yang ada di belakang dari pasukan Garuda. Partai final. Anda tidak salah dengar. Indonesia final akhirnya selesai. Sejarah untuk Indonesia, guys. Oke guys, selamat dan tahniah untuk timnas Indonesia. Walaupun ini hanya futsal, tetapi sejarah tetap sejarah. Futsal ini merupakan permainan yang baru diterapkan dalam Piala Dunia ini. Jadi dalam perlawanan semalam, Indonesia mencabik Jepang 5-3 guys di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Dan ini sejarah untuk Garuda ke final dan menjadi satu momentum yang sangat membanggakan kita, di mana Indonesia, Jepang ini kita tahu perbedaannya. Jepang jauh lebih tinggi dan Indonesia lebih, kalau kita lihat permainan tadi, lebih mencoba menanti momentum serangan balik sebenarnya, walaupun dikuasai oleh Jepang. Namun pemain Jepang sangat cepat dalam menjaga pertahanan pada awalnya.
tetapi kemelut terjadi di area gawang Jepang. Dari situasi sepak pojok Indonesia, Samuel Eko kemudian mengambil manfaat untuk membawa Indonesia memimpin 1-0 di menit yang ke-12 itu. Jadi Jepang mulai menurun, tidak sebagus di 5 menit awal yang pada permulaannya. Tetapi Indonesia justru mampu mengambil alih, mendominasi permainan pula. Dan mendekati turunnya minum, Jepang lebih menekan lagi. Ada beberapa tembakan keras yang dilepaskan, namun arahnya belum ke gawang. Sunta Uchida melepaskan tembakan keras di babak kedua tadi dalam menit yang ke-22. Ahmad Habibie masih mampu membendung bola dengan kakinya dan Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit yang ke-23. Bola tembakan Ardian Syahnur mengenai kaki pemain Jepang yaitu Takiro Motoishi dan masuk ke gawang. Indonesia tampak lebih percaya selepas itu, dan setelah keunggulan 2 gol, pasukan Hector Souto cukup cepat menyerang balik saat dapat merebut bola dari kaki pemain Jepang. Jadi Jepang akhirnya memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-1 di menit yang ke-31. Bola tembakan Motoishi tidak mampu dibendung oleh Habibie, yaitu penjaga gawang timnas futsal Indonesia. Oke, Jepang seterusnya menyamakan skor menjadi 2-2. Di menit yang ke-35, Kazuya Shimizu melepaskan tembakan dari sisi lapangan menembus ke gawang Indonesia. Tetapi Indonesia kembali guys memimpin 3-2 di menit yang ke-38 melalui Firman Ardiansyah, yaitu merobek gawang Jepang ya setelah mencocor bola dari serangan balik cepat. Jadi Jepang mendapatkan hadiah penalti pula di menit ke-38 detik akhir karena handball Muhammad Iqbal Iskandar, dan Kazuya Shimizu menjadi eksekutor dan menyamakan skor menjadi 3-3. Ini pertandingan ini berlanjut ke extra time. Kembali Indonesia memimpin 4-3 di babak pertama tambahan waktu. Gol kali ini dicetak oleh Reza Gunawan guys. Itu sangat cantik ya, hasil dari kesilapan pemain pertahanan Jepang, dan akhirnya Indonesia memantapkan keunggulan menjadi 5-3 melalui Dewa Rizky melepaskan tembakan ke gawang Jepang yang sudah kosong sebenarnya. Jadi sudah jaga gawang. Jepang mendapatkan penalti juga akhirnya, tetapi Habibie melanggar dapat ataupun sepakan pemain Jepang itu melepasi gawang gol, yaitu melambung tinggi lah, terbang jauh ya. Dan Indonesia akhirnya dapat mempertahankan skornya sampai laga tuntas. Sejarah pun tercipta dengan Garuda ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Kita doakan siapa saja pun lawan Indonesia selepas ini, sama ada Iran ataupun Irak, Indonesia tetap kita beri dukungan yang penuh untuk mencipta kejutan dan kejuaraan terbaru futsal Piala Asia. Sekarang ini Piala Asia kalau futsalnya didominasi kejuaraannya oleh Iran dan juga Jepang. Tetapi Jepang sudah tersingkir. Kini di hadapan ada Irak ataupun Iran. Itu dua-duanya. Siapapun guys yang akan ke final, kita beri dukungan sepenuhnya. Kita doakan yang terbaik. Untuk timnas futsal Indonesia, saya sangat bangga karena saya juga di ASEAN. Saya juga jiran kepada Indonesia, dan Indonesia merupakan salah satunya negara di ASEAN ini yang sampai ke final. Bangga guys, saya walaupun di Malaysia, saya bangga dengan pencapaian futsal tim futsal Indonesia ini. Oke guys, sama-sama kita beri harapan baru kepada tim futsal Indonesia. Tahniah sekali lagi, selamat untuk timnas Indonesia sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah ke apapun kata-kata yang positif yang membanggakan kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.